Pemirsa, dana rekonstruksi Board of Peace nol membuktikan janji damai dunia selama ini hanyalah omong kosong. Bahkan Benyamin Netanyahu kini terang-terangan menargetkan menguasai 70% wilayah Gaza yang tersisa. Kita bahas lebih dalam malam ini, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Pak Reza, apa makna diplomatik dari laporan bahwa dana iuran Board of Peace ini kosong? Terima kasih. Kalau berita ini berawal dari Associated Press dan juga Financial Times, maka ini kan dua media yang punya reputasi global ya. Mereka tidak asal ngomong, mereka melakukan penelitian mendalam, mereka melakukan cross-check information, triangulasi metodenya. Dan untuk itu tentunya kita berpikir ada masalah dalam tata kelola atau good governance. Untuk itu kata kuncinya kan adalah responsibility, accountability, fairness, dan transparency. Untuk itu ya kita hendaknya melihat kembali bahwa ini sebenarnya sudah bisa diduga sejak dini ya, walaupun meledaknya berita ini di tengah-tengah krisis di Timur Tengah saat ini. Memang pada awalnya itu World Bank kan mengatakan ada dana sekitar 17 miliar untuk yang dibutuhkan untuk Gaza, tapi kok belum masuk-masuk juga gitu kan. Kemudian juga kita perhatikan komitmen dari anggota-anggotanya itu kan minimal, walaupun anggota-anggotanya berasal dari banyak negara sekaligus. Misalnya kalau kita data dari Timur Tengah dan Afrika Utara itu ada sekitar 9 seperti Mesir, Israel, Jordan, Kuwait, Maroko. Oke lah, mereka itu negara-negara yang investor. Tapi kalau kita perhatikan negara-negara di Eropa seperti Hongaria, Kosovo, Bulgaria, dan Albania, mereka juga bukan negara-negara yang punya kemampuan akuntansi yang baik. Level pencatatan keuangan mereka belum secanggih Amerika Serikat. Kemudian kita juga lihat di Amerika Utara baru ada Amerika Serikat sendiri. Jadi Board of Peace ini mencoba mewakili berbagai belahan bumi. Saya perhatikan ada anggota dari Timur Tengah dan Afrika, dari Asia, dari Eurasia dan Kaukasus, ada dari Eropa, ada Amerika dan North America atau Amerika Utara. Sementara anggota 27, tapi kan belum pernah dengar anggota 27 ini ketemu dalam 1 tahun terakhir. Mereka hanya ketemu pada saat penandatanganan perjanjian, kemudian setelah itu tidak ada kedengaran lagi. Jadi tentunya saya berpikir ada masalah dalam job description, masalah dalam job specification, di mana organisasi ini terlalu terlena dengan kepemimpinan Amerika Serikat. Dan pada saat itu kita harus ketahui bahwa masalahnya bukan hanya keuangan, masalahnya adalah bagaimana mungkin mereka berbicara soal Palestina kalau tidak ada perwakilan Palestina. Kemudian juga bagaimana mungkin mereka berkinerja seperti PBB kalau mereka dalam banyak kegiatannya ini seolah-olah memisahkan diri dari PBB. Kemudian juga banyak anggota-anggota yang menolak berpartisipasi seperti banyak negara Uni Eropa dan juga banyak negara-negara utama seperti Jepang, Kanada, Australia itu menolak. Jadi memang kita harus akui ya, untuk menjadi organisasi yang kredibel tantangannya berat. Perlu pemantapan keorganisasian. Ini merupakan masalah Board of Peace. Dan memang pada saat itu 27 negara tersebut mengandalkan kepemimpinan dari Donald Trump. Berpikir bahwa Donald Trump dapat mengelola organisasi, tapi ternyata Donald Trump terjebak dalam satu perang jangka panjang di Timur Tengah. Jadi inilah yang terjadi saat ini. Baik, terima kasih. Pak Reza, kalau alasannya tadi sebagian sudah Anda sebutkan, sebagian negara mungkin tidak punya kemampuan untuk menyetor dana sebanyak itu. Kemudian apakah juga mungkin tentang lemahnya komitmen atau takut? Adakah alasan-alasan itu? Lebih benar, kata kunci takut itu tepat ya. Karena banyak negara-negara tersebut dapat dikatakan wait and see ya. Misalnya kalau kita perhatikan banyak negara mengatakan belum mampu menyetor secara keseluruhan sebesar 1 miliar US dollar. Mereka ada yang mengatakan akan menyicilkan. Pada saat yang sama, keanggotaan Board of Peace bagi banyak negara tersebut itu kan harus dikonsultasikan dengan parlemen masing-masing. Dan itu adalah resiko tersendiri bagi banyak negara di dunia, 27 negara, kalau mereka harus mengkomunikasikan pencapaian mereka dalam Board of Peace dengan parlemen masing-masing, ini bisa berbahaya terhadap stabilitas pemerintahan tersebut. Tapi bukan takut pada Presiden Amerika Serikat ya?
Harus diakui juga takut pada Presiden Amerika Serikat karena Presiden Amerika Serikat punya kemampuan untuk menekan, punya kemampuan untuk menagih, juga punya kemampuan untuk mempermalukan negara tersebut dalam forum internasional. Jadi benar ada ketakutan terhadap Donald Trump atau keengganan atau kesungkanan terhadap Donald Trump. Di pada saat yang sama mereka juga punya kesungkanan sendiri dengan parlemen masing-masing. Karena parlemen itu di banyak negara seperti di Timur Tengah ya, kalau saya lihat daftar anggota itu ada Mesir, Jordan, Kuwait, Maroko, Qatar, Saudi Arabia, Turki, dan Uni Arab Emirat. Ini negara-negara yang belum stabil. Sedangkan di Asia sendiri ada Kamboja, Indonesia, Mongolia, Pakistan, Uzbekistan, dan Vietnam. Dari misalnya kita ambil studi kasus ASEAN di Asia, Kamboja, Indonesia, Mongolia, Pakistan, Uzbekistan, dan Vietnam. Mereka jarang sekali ketemu. Juga kalaupun mereka terlibat dalam dialog bilateral, tidak pernah menggunakan kata board of peace. Misalnya kita lihat di ASEAN itu di situ ada Kamboja, ada Indonesia, ada Vietnam. Kata kunci Board of Peace tidak muncul dalam KTT ASEAN misalnya, tidak muncul. Kemudian juga mereka tidak pernah menyebutkan bagaimana komitmen mereka di dalam Board of Peace. Hanya kita perhatikan Board of Peace ini tampaknya adalah dikelola seperti sebuah perusahaan dan CEO-nya adalah Amerika Serikat dan CEO itu menempatkan Amerika Serikat itu sebagai di mana Donald Trump itu adalah ketua seumur hidup gitu ya, dan eksekutif boardnya diangkat oleh chairman. Padahal negara-negara anggota board of peace tahu bahwa saat ini Amerika Serikat sedang menghadapi kesulitan dalam demokrasi, di mana ada kemungkinan Donald Trump itu di impeach kalau pemilu nanti di bulan November itu hasilnya tidak menguntungkan Partai Republik. Dalam kondisi seperti ini, saya pikir negara-negara itu yang anggota Board of Peace itu menahan diri, dan juga Donald Trump tidak berani menekan karena konsentrasi dia saat ini fokus ke Timur Tengah. Jadi untuk itu ada masalah kepemimpinan dan juga ada masalah komitmen dari anggota, dan juga ada masalah keorganisasian di mana job description dan job specification-nya belum jelas. Dan untuk itu wajar kalau mereka berbicara soal rekonstruksi, ya sekarang dunia sedang bingung. Rekonstruksinya itu adalah untuk kemasyarakatan Filipina, kemasyarakatan di Palestina, ataukah rekonstruksi untuk membangun satu proyek besar yang dikelola oleh Donald Trump dan menantunya Jared Kushner. Nah, bicara soal kaitannya dengan program-program yang tadi Bapak sudah sebutkan, Pak, ini Dewan di BOP membantah program terhenti karena masalah finansial. Lalu sebenarnya apakah memang ada yang berjalan? Kalau berjalan pakai uang apa begitu? Kalau kita mengikuti sistem manajemen dari Eropa ya, dari negara-negara maju, di mana di situ ada Amerika Serikat, dan biasanya Amerika Serikat mendekatkan dirinya dengan World Bank, dengan IMF. Kita tidak melihat adanya laporan awal, kita tidak melihat adanya laporan bulanan, laporan quarter, kemudian juga tidak melihat adanya laporan berdasarkan perkembangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu tidak terlihat. Dan juga kita perhatikan Board of Peace tersebut tidak memberikan press release, tidak memberikan press statement terhadap media massa. Tidak ada pertemuan antara Board of Peace dengan media-media massa internasional. Jadi kita berhadapan dengan informasi yang tanggung. Yang dunia ketahui saat ini adalah ada executive board, di situ ada Jared Kushner, ada Marco Rubio, ada Steve Witkoff, ada Tony Blair, ada Mark Rowan, ada Robert Gabriel, kemudian ada Martin Edelman, tapi mereka itu tidak pernah memberikan wawancara kepada media. Mereka tidak pernah terbuka begitu kepada media apa yang sedang dilakukan oleh unit kerja masing-masing. Dan juga ada namanya Gaza Executive Board. Misalnya kalau kita lihat tokoh-tokohnya seperti Nikolai Mladenov, kemudian Sigrid Kaag, itu mereka juga tidak pernah menyebut apakah pencapaian dari Board of Peace selama ini. Jadi yang dunia lihat adalah Gaza itu adalah wilayah yang terus dibombardir oleh Israel, dan pada saat yang sama juga dunia juga terfokus pada upaya dari berbagai organisasi yang didukung Iran untuk melawan Israel di wilayah tersebut. Tapi pada saat yang sama dunia juga lupa bahwa dari hari ke hari penguasaan Israel atas wilayah Gaza itu semakin luas. Jadi tampaknya kita harus akui Board of Peace itu memang sudah terlahir sungsang, dan dia belum mampu bekerja secara alamiah dan terencana. Dan untuk itu mungkin ini perkembangan Board of Peace akan sangat menunggu bagaimana hasil dari
perdamaian dari perundingan antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Karena itu dapat dimengerti jika Amerika Serikat sangat membutuhkan exit strategi yang mulus, baru setelah itu selesai dia dapat berkonsentrasi kepada Board of Peace. Artinya Demikian. masih mungkin ya ada masa depan untuk Board of Peace? Masih dimungkinkan, tentunya dengan prasyarat ya, stabilitas di dalam pemerintahan Amerika Serikat, di mana Donald Trump percaya diri bahwa dia dapat mengelola Partai Republik dan dia reputasinya itu menaik, dan pada saat yang sama nanti pada saat pemilu setelah Republik itu tidak kalah. Pada saat yang kemudian prakondisi yang kedua adalah exit strategi dia berhasil, dan untuk itu saya perhatikan ini kansnya masih 50-50, dan untuk itu dapat dimengerti kalau Trump sangat mengharapkan kemenangan di Timur Tengah ini. Dia ingin menghasilkan suatu perdamaian di mana terkesan Amerika Serikat menang cepat dan indah, kira-kira seperti itu. Baru berdasarkan modal itu baru dia bisa bergerak ke Board of Peace. Baik Pak Reza, kita tahan dulu, dialognya akan kita lanjutkan setelah informasi yang satu ini bahwa di tengah isu kosongnya kas Board of Peace, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali mendorong two-state solutions bagi Palestina dan Israel. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat untuk terus mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui penerapan solusi dua negara atau two-state solution. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral di Istana Élysée, Paris, Kamis waktu setempat. Prabowo menegaskan kembali pendirian Indonesia bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Macron memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Prabowo dalam isu perdamaian global. Macron secara khusus memuji sikap berani Prabowo dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Selain isu Palestina, kedua pemimpin membahas upaya menjaga stabilitas kawasan termasuk kondisi di Lebanon. Macron menyatakan tekad bersama untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon di tengah situasi konflik yang menyebabkan penderitaan kemanusiaan. Sementara Prabowo menyatakan di tengah situasi global yang penuh ketegangan, Indonesia dan Prancis memiliki peran strategis. Pak Reza, masih bersama kami? Siap, selamat malam. Ya. Terima kasih. Pak Reza, ini ada wacana two-state solutions Israel-Palestina, mungkinkah? Memang ini kan idealisme dari dunia ya, terutama sekali kalau kita perhatikan dari Majelis Umum, sekitar 145 sampai 150 negara mengharapkan adanya two-state solution, kan? Di mana diharapkan Israel dan Palestina itu dapat hidup berdampingan. Tapi masalahnya adalah kalau kita berbicara hidup berdampingan, kita tentunya harus mundur dulu selangkah. Apakah Palestina ini dapat menjadi sebuah negara? Kalau kita mengikuti konvensi Montevideo, maka persyaratan suatu negara itu adalah adanya batas-batas wilayah. Ini masalahnya, di mana batas-batas wilayah untuk Palestina itu tidak jelas dan dari hari ke hari makin berkurang. Sementara banyak definisi untuk wilayah, misalnya definisi sebelum 47, definisi setelah tahun 67, dan definisi tahun 74. Itu tentunya wilayah yang dibuat berdasarkan perang, hasil perang. Berdasarkan konvensi Montevideo, selain wilayah adalah penduduk yang tetap. Sekarang penduduk Palestina sudah tidak jelas ada di mana. Kalau kita perhatikan 70% wilayah Gaza sudah dikuasai oleh Israel, maka tentunya kita berhadapan dengan penduduk yang semakin tidak mampu mengelola diri mereka sendiri, dan kemungkinan besar banyak yang terpencar-pencar di dunia. Persyaratan pertama adalah luas wilayah, persyaratan kedua adalah penduduk, persyaratan ketiga adalah kemampuan mengelola diri. Ini merupakan kelemahan besar dari Palestina saat ini, dan yang keempat adalah adanya pengakuan internasional. Perihal pengakuan internasional, Palestina sudah diakui oleh paling tidak seratusan negara, walaupun mereka tidak menempatkan perwakilan mereka di Palestina, tapi yang jelas Palestina memiliki perwakilan di banyak negara. Dan ini masalah. Jadi two state solution itu adalah ide besar, tapi untuk mencapai ide besar tersebut ada perangkat-perangkat teoritis yang harus dibuat. Ya, pertama mengenai wilayah, anggota-anggota PBB tidak pernah berbicara
soal wilayah Palestina. Mereka selalu mengatakan two-state solution, tapi kita ditanya wilayah Palestina mana yang Anda maksud? Mereka semua tidak memiliki ketegasan. Kemudian juga pada saat berbicara soal manajemen, soal kemampuan mengelola diri, ini kita harus akui Palestina punya masalah besar, di mana masih ada faksi-faksi. Berapa jumlah faksi-faksi sudah pernah dipertemukan oleh China setahun lalu, ternyata ada 14 faksi. Dan faksi-faksi tersebut belum tentu mampu menyusun suatu idealisme Palestina seperti apa yang hendaknya dibangun untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dan juga bagaimana posisi mereka dengan Israel, dan juga bagaimana posisi mereka dengan Amerika Serikat. Jadi ini ada hal-hal mendasar yang harus dipahami oleh dunia. Tapi kalau ide ini dimunculkan oleh Amerika Serikat dan Perancis, oleh Indonesia dan Perancis, ini harus perlu diapresiasi, karena Indonesia adalah sedikit negara di dunia yang secara habis-habisan mendukung kemerdekaan Palestina, dan Perancis adalah negara yang turut bertanggung jawab atas lahirnya Israel tahun 1948 silam, di mana yang harus bertanggung jawab itu adalah Inggris, Perancis, dan juga kemudian Amerika Serikat. Dan untuk itu kan tentunya Perancis juga harus didukung oleh negara-negara di dunia yang masuk dalam Francophone. Jadi negara-negara ex-jajahan Perancis yang jumlahnya sekitar 50, dan Indonesia juga hendaknya didukung oleh negara-negara di mana Indonesia berada secara organisasi internasional. Indonesia perlu mendapat dukungan dari ASEAN, dari organisasi konferensi Islam, dari gerakan non-blok, dan juga dari Liga Arab. Kalau Indonesia bisa mempersatukan negara-negara tersebut, dan juga Perancis bisa mempersatukan negara-negara dalam Francophone, maka koalisi diplomatik Indonesia dan Perancis ini hasilnya akan luar biasa. Dan ini tentunya mencengangkan dunia, karena pada saat dunia terjebak dengan perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat plus Israel melawan Iran, dan dunia lupa bahwa akar masalah dari krisis Timur Tengah ini adalah kemerdekaan Palestina, maka ini adalah angin segar di mana kepala negara Indonesia dan kepala negara Perancis melakukan terobosan intelektual. Demikian. Ya, Bapak, kaitannya dengan Board of Peace dan PBB tadi yang sempat Bapak sebutkan, kelihatannya kan Board of Peace ini masih sejauh ini ya belum berperan begitu, bahkan dananya juga belum ada begitu. Apakah dunia saat ini lebih condong ke arah kembali ke PBB saja? Memang harus diakui ya, kalau Board of Peace ini dirancang untuk menjadi PBB tandingan, ternyata baru setahun dia tidak sanggup, di mana dia sudah terseret di dalam kepemimpinan Amerika Serikat, dan kepemimpinan itu sendiri goyah, dan negara-negara Board of Peace tersebut juga tidak kompak, tidak menciptakan konsensus ya. Apakah itu konsensusnya level Timur Tengah dan Afrika Utara, konsensus level Asia, kemudian level Eurasia dan Kaukasus, level Eropa, level Amerika, dan level Amerika Utara. Itu tidak pernah ada begitu. Tidak pernah ada kaukus di dalam Board of Peace. Dan memang harus diakui, memang PBB itu belum ideal. PBB itu banyak compang-campingnya, dan untuk itu memang PBB harus direformasi. Dan bagaimana mereformasi PBB itu ya tentunya banyak persyaratan teoritis ya. Dan saya sangat berharap selain berbicara soal Board of Peace, selain berbicara soal Palestina di kemudian hari, saya sangat berharap Indonesia dan Perancis ini berpikir bagaimana melakukan rekonstruksi PBB, bagaimana melakukan reformasi atas PBB, sehingga PBB ini lebih demokratis. Kita lihat misalnya keanggotannya sangat tergantung urusan perdamaian dan keamanan dunia pada 5 negara kan, atau P5. P5 itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Kalau kita perhatikan 5 negara ini kan, mereka tidak mewakili peradaban di dunia. Yang terwakili hanyalah peradaban Mandarin yang diwakili oleh China yang penduduknya 1,3 miliar, dan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia itu peradabannya adalah Greco-Judeo-Roman. Sedangkan dunia melihat ada peradaban-peradaban yang belum terwakili. Misalnya peradaban dari peradaban Islam belum terwakili, peradaban Hindu belum terwakili. Kemudian juga kalau kita berpikir keanggotaan itu berdasarkan selain peradaban adalah berdasarkan perwakilan benua. Belum ada perwakilan dari Asia, Afrika, dan Latin Amerika. Jadi masih dimungkinkan PBB itu diperkuat, tentu saja juga dengan negara-negara baru kan.
kita perhatikan dunia sudah melihat adanya elected 10 kan. Saat ini ada anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang dipilih secara teratur setiap 2 tahun sekali. Dan biasanya mereka memiliki ide-ide cemerlang, tapi begitu masuk ke dalam pengambilan keputusan akhir di Dewan Keamanan PBB senantiasa mentok oleh Amerika Serikat. Dan untuk itu saya berpikir belajar dari pengambilan keputusan selama ini yang selalu mentok, tentunya kita harus berpikir mencari 10 anggota baru yang benar-benar mewakili peradaban dunia, mewakili Asia, Afrika, dan Latin Amerika, kemudian mewakili jumlah penduduk dunia yang terbesar, kemudian mewakili wilayah besar dunia, dan juga diwakili oleh negara-negara yang mampu membangun sesuai dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals. Jadi ini adalah, saya berharap Indonesia dan Perancis bisa bekerja keras untuk itu. Artinya demikian. Perbaikan internal PBB lebih dimungkinkan ketimbang BOP yang belum jelas arahnya, begitu Pak ya? Tepat sekali. Tadi kita sudah mencoba mendata 10 negara baru ya. Tentunya juga kita harus berpikir ke depannya kita menyempurnakan PBB ini lewat pengambilan keputusan. Baik. Misalnya sekarang 5 negara ini sangat puas dengan hak veto. Bagaimana dengan anggota yang 10 baru tersebut? Misalnya apakah 5 tahun pertama mereka hak vetonya sama dengan negara lama atau dihitung setengah dulu? Ya, tinggal aturan-aturannya diperjelas begitu Bapak ya? Betul. Tanggung jawab besar dari Indonesia dan Perancis untuk itu. Baik, terima kasih Bapak Tengku Reza Syah, pengamat hubungan internasional, sudah bersama kami di Dialog Malam hari ini. Salam sehat Bapak. Terima kasih.